wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Aduh, kurang semangat nih. Selamat pagi adik-adik. Nah, begitu semangat gitu kan, enak ketika kita mulai pelajaran, kita mulai kegiatan, aktivitas. Ketika badan kita itu semangat, pasti kita enak untuk memulainya gitu. Badan terasa fresh, tidak ngantuk. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Kita semangat pasti kita enak melakukan pekerjaan, melakukan pelajaran gitu. Nah, baik. Nah, hari ini ada yang tidak masuk kelas? Nah, siapa? Siapa yang tidak masuk kelas? Ada tidak? Oh ya, si Dino kenapa tidak masuk? Sakit? Gara-gara apa? Oh, nah oke, baik. Nah, untuk itu kita doakan ya, semoga si Dino cepat diberi kesembuhan biar segera bisa masuk kelas mengikuti pelajaran gitu ya. Nah, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa kelasnya? Silahkan untuk memimpin doa. Nah, baik, terima kasih. Nah, hari ini kita akan mulai materi yaitu tentang apa? Mesin bubut CNC. Itu ya. Nah, silakan adik-adik dikeluarkan bukunya terlebih dahulu sebelum mulai pelajaran. Nah, silakan. Ada yang tidak bawa buku? Siapa? Tidak ada? Nah, baik kalau tidak ada. Nah, sudah semua ya. Nah, silakan buka materinya yaitu tentang mesin CNC bubut. Nah, udah semua? Udah dibuka? Nah, baik. Nah, silakan nanti teman-teman diperhatikan ketika Bapak menjelaskan, ya. Jangan ada yang sibuk sendiri, jangan ada yang mainan HP atau mungkin apa itu, ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung bertanya, gak usah sungkan-sungkan. Nah, itu ya. Baik, Pak akan menjelaskan satu persatu, yaitu pengertian dari mesin bubut. Apa itu mesin bubut? Dasar dari CNC. Apa itu CNC? CNC merupakan kepanjangan dari komputer numerical control, yang berarti sistem otomasi pada mesin perkakas yang menggunakan perintah program numerik untuk menjalankan. Nah, itu CNC. Terus apa itu CNC bubut? Ada yang tahu? CNC bubut yaitu mesin perkakas yang dioperasikan secara otomatis melalui program numerik yang dimasukkan ke dalam sistem. Nah, itu ya, itu mesin CNC bubut. Nah, itu prinsip kerjanya yaitu kita masukkan program ke dalam sistem. Nah, ketika itu maka sistem itu akan berjalan sesuai program yang kita masukkan. Nah, gitu. Nah, paham ya? Apa itu mesin CNC bubut? Nah, baik. Kalau paham, Bapak akan lanjutkan yaitu tentang iya, betul. Jenis-jenis mesin bubut CNC. Nah, mungkin ada yang tahu sebelum Bapak menjelaskan? Oke, baik, Bapak akan menjelaskan. Yaitu yang pertama, jenis-jenis mesin bubut ini ada dua. Apa itu? Yang pertama ada TU. Apa itu TU? Training Unit. Yang kedua ada PU, Production Unit. Training Unit yaitu mesin bubut CNC yang digunakan sebagai sarana pembelajaran, biasanya terdapat pada lembaga pendidikan. Nah, TU ini Training Unit, pelatihan. Sedangkan PU Production Unit, produksi unit, yaitu mesin bubut CNC yang digunakan untuk produksi massal di industri. Nah, itu. Nah, tahu yang perbedaannya Training Unit sama Production Unit? Oke, baik. Sekarang Bapak lanjutkan yaitu apa materinya? Bagian-bagian dari mesin CNC bubut. Yang pertama ada spindle, kemudian ada step motor, kemudian ada rumah pahat, terus ada apa lagi? Cekam. Nah, itu. Nah, terus ada lagi kontrol atau pengendali, kemudian ada kepala lepas,
ada meja mesin. Ya, baik. Nah, sini Bapak akan menjelaskan satu persatu fungsi dari bagian-bagian mekanik tadi. Yang pertama tadi apa? Spindle. Apa itu fungsinya? Sebagai penggerak cekang untuk memutar benda kerja. Nah, itu fungsi dari spindle. Yang kedua tadi apa? Step motor. Fungsi dari step motor yaitu apa? Sebagai penggerak eretan pada sumbu X dan sumbu Z. Terus ada lagi apa? Rumah pahat. Rumah pahat ini berfungsi sebagai, nah pasti adik-adik pasti ini tahu fungsi dari rumah pahat ini untuk apa. Ya untuk apa? Ada yang tahu? Siapa? Ya apa? Iya betul, sebagai tempat menaruh pahat. Nah ya itu rumah pahat. Terus ada cekang. Nah saya juga udah tahu cekang ini fungsinya sebagai tempat untuk menjepit benda kerja. Nah ini cekang untuk menjepit benda kerja. Nah itu ya. Kemudian ada kontrol atau pengendali, fungsinya sebagai pusat pengendali atau sebagai untuk kontrol kita. Nah itu ya fungsi dari kontrol atau pengendali. Kemudian ada lagi kepala lepas. Kepala lepas ini fungsinya untuk apa? Sebagai alat bantu untuk senter putar saat pembubutan benda kerja yang panjang. Nah itu kan bisa digeser-geser kan, itu kepala lepas. Nah oke, baik. Kemudian ada meja mesin sebagai apa? Pasti juga tahu ini meja mesin sebagai tumpuan atau landasan eretan pada mesin. Nah itu fungsi dari bagian-bagian mekanik mesin CNC bubut. Nah paham ya seperti ini? Oke, nah itu si Dino paham tidak materi yang Bapak jelaskan tadi? Paham beneran? Coba apa fungsi dari rumah pahat? Ayo, tahu tidak? Nah, apakah benar, Dadik? Nah gitu ya. Nah, tadi Bapak lihat si Dino tidak memperhatikan ketika Bapak menjelaskan materi. Nah, gitu ya. Nah, baik. Nah, sekarang Dino silahkan untuk memperhatikan Bapak ketika menjelaskan ya. Tidak boleh sibuk sendiri, tidak boleh mainan. Apa itu tadi? Nggak tahu Bapak. Nah, gitu ya. Dino, ngerti? Nah, baik. Nah, adik, nah silahkan nanti kalau ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan, gak usah sungkan-sungkan buat bertanya. Nah itu ya. Nah itu. Nah kemudian Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya. Nah ini pasti tidak tahu ini apa tentang kontrol program. Nah itu ya. Nah pasti adik-adik tahu nih gambarnya. Nah yang pertama apa? Saklar on off, fungsinya untuk operasi CNC atau manual. Nah ini untuk kita ketika kita akan menghidupkan mesin gitu, tahu ya. Yang kedua ada apa? Knop pengatur persentase kecepatan spindle. Kemudian yang ketiga ada crop pilihan, yaitu ada pilihan milimeter atau inci. Kemudian ada saklar utama untuk menghidupkan mesin gitu ya. Yang kelima ada lampu penunjuk arus masuk. Yang keenam ada tombol darurat. Nah ini ketika ada darurat kita pencet tombol itu. Nah itu ya. Dan yang ketujuh ada lampu penunjuk operasi manual. Yang kedelapan ada knop pengatur kecepatan pemagangan. Nah kecepatan pemagangan ini yaitu sampai dari 10 mm sampai dengan 400 mm atau bisa dengan inci. Nah itu ya. Kemudian yang 9 ada tombol rapid. Nah tombol rapid ini untuk apa? Untuk mencepatkan pergerakan ketika salah satu sumbu, mungkin sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah itu ketika kita mau menggerakkan cepat itu bisa mengklik dengan tombol rapid. Dan yang 10 ada penampil jarak lintasan meja pada sumbu. Nah itu ada sumbu X, ada sumbu Z. Nah dalam per 100 mm atau per 1000 inci
gerakan ke arah positif, maka sumbu relatif ditunjukkan dengan angka tanpa tanda. Nah, ketika sedangkan gerakan ke arah negatif pada sumbu relatif ditunjukkan dengan tanda minus. Nah, gitu ya. Nah, itu bagian-bagian dari kontrol programnya. Nah, terus ada lagi apa? Nomor 11, tombol INP. Tombol INP, ada yang tahu apa? Nah, ini untuk memasukkan kombinasi angka untuk suatu jarak yang akan dilintasi meja. Nah, itu ya, itu tombol INP. Dan yang 12 ada tombol H atau C. Ada yang tahu tombol H atau C? Ayo, ya sendiri apa tombol H atau C? Betul, baik. Tepuk tangan dulu, Dino. Nah, itu ya fungsi dari tombol H atau C. Kemudian yang 13 ada tombol delete. Nah, pasti juga udah tahu nih tombol delete. Ayo, untuk apa? Ada yang tahu? Ayo, nanti ada reward dari Bapak nih. Ayo, apa? Oke, betul. Untuk menghapus nilai yang terdapat dalam halaman sumbu. Nah, itu ya. Nah, itu. Dan yang 14 ada tombol. Tombol itu mengubah alamat sumbu relatif aktif, yaitu sumbu E atau sumbu Z. Nah, itu yang 15 ada tombol-tombol untuk penggerak meja arah memanjang, arah melintang, atau vertikal, baik arah positif maupun arah negatif. Itu ya. Positif. Nah, kemudian ada ammeter atau ampere meter. Nah, apa itu ampere meter? Alat ukur pemakaian arus berkenaan dengan beban potong gaya aksial atau gaya radial yang diterima spindle. Nah, itu ampere meter. Nah, itu ya. Sini adik-adik paham ya fungsinya tadi? Nah, begitu, baik. Ada yang tanyakan? Ada tidak? Ada? Tidak ada? Nah, kemudian, nah pasti adik paham kan tadi fungsi-fungsi dari bagian-bagian tombol-tombol tadi, dari nomor 1 sampai nomor berapa tadi? 16. Nah, pasti adik juga tahu kan? Nah, baik, tahu. Nah, kalau paham, nah begitu ya. Nah, harapannya di sini Bapak itu ketika nanti adik-adik praktek dalam bengkel itu tahu itu cara menggunakan mesin CNC bubut, juga paham tentang tombol-tombolnya. Nah, ketika adik melakukan praktek, nah itu pasti adik juga tahu cara menggunakan CNC bubut itu tadi. Nah, itu. Nah, mungkin itu yang Bapak dapat sampaikan untuk materi, yaitu tentang mesin CNC bubut. Nah, sampai di sini dan tanyakan ya apa? Spindle. Oh ya, spindle. Tadi ada yang tahu apa fungsi dari spindle? Ayo angkat tangan. Apa tadi? Ya, simiko apa? Benar. Nah, paham si Dino apa itu tadi spindle? Oke, baik. Nah, ada lagi. Nah, baik. Ada lagi tidak? Wah, fungsi dari kepala lepas. Ayo, ada yang tahu fungsi dari kepala lepas? Ayo, siapa? Ayo, tadi pasti adik pada memperhatikan nih. Kepala lepas, apa itu fungsinya dari kepala lepas? Ayo, ada tidak yang tahu? Ya, apa? Tuh, siapa namanya? Nah, apa? Ya, apa? Iya, betul. Nah, paham ya tadi yang bertanya tentang kepala lepas? Nah, baik. Terus ada lagi yang mau bertanya. Ayo. Mumpung Bapak masih di sini. Ayo. Ada yang mau tanya? Ya itu, belakang itu. Ya, apa? Fungsi dari rumah pahat. Nah, rumah pahat, ayo. Siapa yang tahu fungsi dari rumah pahat? Ayo. Nah, tadi Bapak melihat yang tidak memperhatikan tadi siapa tadi? Nah, si Dino apa rumah pahat fungsinya? Wah? Iya, betul. Ternyata si Dino walaupun tidak memperhatikan juga ternyata paham materi yang Bapak jelaskan. Nah, baik, tepuk tangan dulu. Nah, gitu ya. Nah,
Baik, ada yang tanya lagi enggak? Sudah ada? Nah, kalau tidak ada, tadi kita mempelajari tentang apa aja? Yang pertama tadi apa? Pengertian mesin bubut, terus ada jenis-jenis mesin bubut, terus ada apa lagi tadi? Ayo, wah, bagian-bagian mekanik dari mesin bubut. Nah itu ya, terus bagian-bagian apa tadi? Tombol atau kontrol tadi. Nah itu ya. Nah baik, nah mungkin itu silakan adik-adik dipelajari lebih lanjut lagi biar paham gitu, tentang CNC bubut tadi. Itu ya. Nah, kalau tidak ada, Pak akhiri. Nah, sebelumnya silahkan untuk langsung memimpin terlebih dahulu. Nah, baik, terima kasih. Nah, mungkin itu tadi ya yang Bapak dapat sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ketika ada salah kata maupun salah dalam ucapan. Nah, kurang lebihnya Pak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya.